Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Abdul Hansaruddin, peserta Latsar CPNS Provinsi Kepulauan Riau. Baik, dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menceritakan seseorang yang menginspirasi saya, yaitu adalah Insinyur Sutami. Mengapa beliau menjadi inspirasi saya? Karena beliau adalah seseorang yang sangat sederhana sekali. Meskipun beliau sebagai seorang menteri, tetapi beliau tidak meninggalkan kesederhanaannya. Zaman sekarang, banyak orang yang berebut untuk menjadi menteri. Mungkin karena kehidupannya yang semakin mewah dan bergaji fantastis, dan fasilitas negara yang memadai. Namun, tidak untuk Insinyur Sutami, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik era Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, dan Presiden Republik Indonesia kedua, yaitu Bapak Soeharto. Ini terkenal dengan hidupnya yang sederhana. Sutami menjabat sebagai seorang menteri selama 14 tahun. Dalam 14 tahun itu, sejak tahun 1965 hingga 1978. Ada banyak proyek yang beliau pantau, seperti gedung DPR, jembatan Semanggi, dan Waduk Jatiluhur. Insinyur Sutami juga yang memimpin proyek pembangunan Bandara Ngurah Rai di Bali. Meski belasan tahun menjabat sebagai menteri, nyatanya Insinyur Sutami tetaplah seorang menteri yang sederhana. Insinyur Sutami berbeda dengan pejabat-pejabat lainnya. Semua orang yang bekerja dengannya selalu mengungkapkan kesan pendiam dan sederhana. Menteri ini sama sekali tidak pernah bermewah-mewahan. Bahkan rumahnya yang di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat dibeli dengan cara mencicil. Baru saat akan pensiun, rumah tersebut lunas. Tak hanya itu saja, Insinyur Sutami juga tidak merenovasi rumahnya sendiri, padahal rumahnya sedikit rusak. Bahkan atapnya bocor pada langit-langit rumahnya. Insinyur Sutami juga tidak berlebih-lebihan dalam memanfaatkan fasilitas negara. Karena Insinyur Sutami tidak pernah mau memanfaatkan fasilitas negara, karena Insinyur Sutami tidak pernah mau untuk memanfaatkan fasilitas negara secara berlebihan. Pada saat lengsernya tahun 1978, beliau mengembalikan semua fasilitas yang telah diberikan negara, termasuk mobil dinasnya. Kemudian, seorang pengusaha berniat memberinya sebuah mobil. Pengusaha itu tahu bahwa mobil dinas Insinyur Sutami ikut dikembalikan, tetapi dengan halus Insinyur Sutami menolak. Beliau hanya meminta untuk diberikan sedikit diskon dari pengusaha itu. Dari cerita tersebut, banyak yang mungkin bisa menginspirasi kita juga, menginspirasi kita semua, bahwasannya kita sebagai pengabdi negara memberikan pelayanan ke masyarakat supaya selalu tetap memegang teguh kesederhanaan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.